Pemirsa, sejumlah warga Rawabuaya menjaring ikan di tengah jalan arteri Lingkar Luar, Cengkareng, Jakarta Barat yang masih terendam banjir hingga Minggu siang. Banyaknya ikan yang berhasil ditangkap merupakan peliharaan warga yang lepas imbas dari banjir. Kita lihat bersama. Ruas Jalan Lingkar Luar atau Outer Ring Road Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu siang berubah menjadi kolam dadakan bagi warga Rawabuaya. Di jalan yang masih terdapat genangan banjir setinggi 30-60 cm ini, ternyata ada warga yang memanfaatkannya untuk menjaring ikan. Beberapa warga melempar jala ke tengah genangan berharap ada ikan yang terjaring. Beberapa warga berhasil mendapatkan tangkapan ikan di area jalan sepanjang 100 meter ini. Diduga ikan-ikan ini peliharaan warga yang lepas terbawa banjir. Nantinya hasil dari tangkapan warga ini untuk dikonsumsi sendiri atau dibagikan ke korban banjir. Hitung-hitung buat cari lauk lah, buat nambah-nambahin lauk ya kan. Dari kapan, Bang? Dari keluar sih tadi jam 6 pagi. Oh, udah dapat lumayan ya? Nah, alhamdulillah. Sementara akses jalan dari Cengkareng menuju Kembangan lumpuh total akibat banjir yang menutup ruas jalan setinggi 30-60 cm. Banyak pengendara motor yang mengalami mati mesin akibat mencoba menerobos banjir. Iya, pokok. Pak, ini jalan sini memang sering banjir? Sering, rutin ini Bang. Harapannya buat pemerintah, Bang? Ya biar jangan ada banjir begini. Normalisasi ya? Banjir sepanjang kurang lebih 100 meter ini disebabkan buruknya drainase di sepanjang jalan serta kontur jalan yang lebih rendah dari permukaan drainase. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, informasi tadi cukup menarik sebenarnya ya. Di tengah banjir ada saja yang memanfaatkan kondisi banjir untuk menjaring ikan. Nah, ini saya ingin tanya ke Ustaz nih. Ustaz, tadi kita simak beritanya itu kalau ikan-ikan tersebut diduga berasal dari kolam ikan milik warga yang akhirnya terbawa arus banjir. Nah, saya ingin tanyakan adalah jika kita menangkap ikan dari sumber yang nggak jelas seperti tadi ketika banjir dapat ikan, kira-kira ikan itu halal atau haram, Ustaz? Ya, itu kalau dalam fikih Islam itu namanya luqotoh ya, barang temuan, luqotoh. Kalau dalam ketentuan fikih Islam itu mestinya harus diumumkan terlebih dahulu siapa pemiliknya. Jadi kalau kita menemukan barang, baik itu barang berharga maupun ya yang biasa saja, itu jangan asal langsung diambil, tapi diumumkan terlebih dahulu. Bahkan kalau barang itu adalah barang yang berharga, itu harus 1 tahun diumumkan ke publik ya. Sekarang ini ya tentu bisa melalui media sosial. Tapi kalau barang itu ya seperti ikan atau barang-barang yang tidak terlalu berharga begitu ya, itu cukup memastikan ini sebenarnya pemiliknya siapa. Tapi dalam kondisi banjir begini kan tidak bisa dipastikan ya itu bersumber dari kolamnya siapa begitu ya. Maka di sini boleh untuk diambil ya. Kecuali kalau nanti ada orang yang mengaku bahwa ikan-ikan yang ada di wilayah sekitar tadi itu adalah miliknya dan dia bisa membuktikan bahwa itu miliknya, maka yang mengambil tadi itu harus menggantinya. Ya, tapi kan itu sulit ya. Kalau sudah di jalan seperti itu genangan banjir, tentu yang punya pun tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah ikan miliknya ya, kecuali ditandai. Jadi ini adalah luqotoh yang boleh ya diambil dalam situasi seperti tadi itu ya. Baik, jadi jika sumbernya seperti tadi boleh dikonsumsi ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau memang asal usulnya jelas atau sumbernya ditemukan kira-kira cukup jelas, harus diumumkan terlebih dahulu, apalagi barang berharga dan durasinya minimal 1 tahun ya Ustaz ya, untuk sampai ada yang mengklaim itu adalah barang miliknya. Baik. Terima kasih Ustaz. Informasi cukup mencerahkan kita semua ini Ustaz.